Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfarid bil ijad wal i'dam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil mufaddalin ala sairil umam bi anwa'il khairat wan ni'am. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam ketetapan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, dari satu tempat yang dicintai oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat, satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang sangat menguntungkan bagi kita semua, yang selalu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat kelak, yaitu majalisul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini akan menambah ilmu buat kita dan sekaligus akan mengingatkan kita bahwa di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di negeri akhirat kelak. Maka enggak ada bekal yang kita bawa untuk menghadapi kehidupan yang kekal nanti di negeri akhirat kecuali nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah yaitu dengan hadirnya kita di majlis ilmu. Karena dengan kita hadir di majlis ilmu ini, Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk jalan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mudahkan jalan kita menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan dalam rangka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan kita semuanya di yaumul qiyamah kelak akan mendapatkan syafaat daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, niat dan langkah kita dari tempat kediaman kita masing-masing
menuju tempat yang indah ini, menuju tempat yang mulia ini, yaitu satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah catat sebagai amal soleh kita yang insya Allah nanti dapat kita rasakan setelah kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian Fatihah ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah, di mana Fatihah ini kita hadiahkan yang pertama kepada dua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadahnya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita begitu juga. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah lapangkan di dalam kuburnya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya dan ditempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allah sehatkan kembali badannya sehingga ia dapat melakukan aktivitasnya kembali dan berkumpul bersama keluarganya kembali. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya, terutama guru kita Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, Ustaz Abdul Rakib bin Muhabbar, Al-Ustaz Muhammad Zain bin Haji Asni, dan guru-guru kita semuanya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah lapangkan di dalam kuburnya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya dan ditempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli jannati, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim. Summa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa, summa ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa limasyayikhina fid din wad dunya wal akhirah. Summa ila arwahi walidina wa walidikum khassa wa amwatil muslimin 'amma. Summa ila لأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم من شر الظالمين وشر المعزين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر الكافرين وشر الشياطين وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسن في لطف وخير وعافية. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح ususan, sebutkan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Wali jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai ayat ke 9, 10 ya. 9 ya. 9 aja dulu ya. Lagi yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla, bukan saja kalian durhaka. Bal tukazzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum, maka sesungguhnya bagi kamu, lahafizina, ada malaikat yang menjaga pekerjaan-pekerjaanmu. Kiraman, yang mulia di sisi Allah.
katibina, yang mencatat semua pekerjaan-pekerjaanmu. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ma taf'aluna, apa-apa yang kamu kerjakan. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Lafi na'imin, benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan sekali-kali begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat segala perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir yang berbahagia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada ahad yang lalu, masih dalam surat Al-Infitar. Al-Infitar berarti terbelah, yaitu kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Pada ayat-ayat yang pertama Allah sudah jelaskan ya, bagaimana langit itu terbelah, ya, lautan menjadi meluap, dan kuburan-kuburan akan dibongkar nanti ketika datangnya hari kiamat, hadirin sekalian. Kemudian pada saat itu setiap makhluk, setiap jiwa, setiap manusia, mereka semua akan mengetahui setiap amal perbuatan mereka, baik yang buruk ataupun yang baik, hadirin sekalian. Tanpa terkecuali, sekecil apapun nilai-nilai kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, ya, nanti semua kita akan mengetahui, yaitu ketika datangnya yaumul qiyamah, hadirin sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempertanyakan kepada kita selaku makhluknya, selaku manusia, apakah yang menyebabkan kita menjadi lalai, menjadi lupa, ya, bahkan kita lalai sampai kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti itu Allah pertanyakan nanti pada hari kiamat, apa sih yang menyebabkan kalian nggak mau menyembah kepada Allah? Apa sih yang menyebabkan kalian ini sampai durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah ketika kalian hidup di dunia? Ini satu pertanyaan yang perlu nanti kita jawab di hadapan Allah. Kalian telah dihidupkan oleh Allah. Allah telah menciptakan kalian, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah telah menciptakan kalian. Allah telah menyempurnakan kejadian kalian. Dan Allah telah menyusun tubuh kalian begitu indah. Kenapa kalian nggak mau berbakti kepada Sang Pencipta, yaitu Allah? Nanti semua akan dipertanyakan. Apa sih? Apa karena harta kita? Apa karena kesibukan kita? Apa karena anak-anak kita? Gangguan-gangguan apa yang menyebabkan kalian lalai sampai lupa kepada Allah, Pak? Ini satu pertanyaan yang perlu kita renungkan setiap jiwa. Allah pasti akan bertanyakan. Karena dalilnya jelas dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
tahu semua. Bukannya orang muslim aja, Pak, seluruh manusia Allah sebutkan di sini. Allah panggil seluruh manusia, ingat apa yang memperdayakan kalian sampai kalian berbuat durhaka kepada Allah, Pak. Apa karena kita sibuk untuk mencari harta kita? Berangkat pagi, pulang malam, sampai kita lupa ketika azan itu dikumandangkan. Walaupun itu pada zahirnya manusia yang memanggil, Pak. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Namun pada hakikatnya yang manggil siapa? Allah, Pak. Melalui wasilah lisan manusia. Semuanya nanti akan Allah pertanyakan. Apa karena harta kita sibuk dengan harta kita hitung harta kita. Jangan sampai kita celaka. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa 'addada. Celaka orang-orang yang sering ngumpat. Siapa orang-orang itu? Allazi jama'a malau wa 'addada, yang selalu menumpuk harta dan menghitung-hitungnya nggak ada habisnya, Pak. Karena kesibukan kita di dunia, kita lupa lalai kepada Allah. Kita sadar yang menciptakan kita adalah Allah. Allazi khalaqaka fasawwaka wa'adala. Dialah yang menciptakan kita semua, seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Allah yang menyempurnakan kejadian kita bisa hidup seperti ini. Allah yang telah menyusun tubuh kita sehingga kita dapat berdiri tegak, seimbang, tanpa kita jatuh, Pak. Walaupun kita kakinya dua, kita bisa berdiri seimbang. Pada awalnya kita bisa berdiri nggak? Agak, sedikit demi sedikit. Ya, ketika bayi kita diajari untuk berjalan sampai kita bisa berdiri, sampai kita seperti ini. Siapa semua yang menciptakan? Adalah Allah. Makanya kita harus sadar diri. Allah yang membentuk tubuh kita sesuka Allah. Bi ayyi suratin masya'arak kabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Allah menyusun tubuh kita. Tapi Allah menyusun tubuh kita, menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk karena rahmat Allah, Pak. Semuanya alam yang ada di dalam jagat raya ini menjadi teratur indah ini semuanya karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah kita diciptakan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Nanti kalau kita durhaka kepada Allah, summa radatnahu asfala safilin. Allah kembalikan dalam bentuk yang paling rendah lagi nanti. Kalau kita durhaka kepada Allah. Jadi ayat ini saling berhubungan. Ya. Allah mengingatkan kita, Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Tapi kalau kita taat mau berbakti kepada Allah, ya, kita termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita taat kepada Allah, kita termasuk sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, ya, yang Allah ciptakan, yang menyuruh manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat kemungkaran. Tapi kalau kita nggak bisa taat kepada Allah, kita nggak bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah kembalikan kita kepada pada bentuk yang paling rendah. Ya, kembalikan kita kepada yang paling rendah. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian pada ayat yang tadi kita baca, hadirin sekalian, kalla bal tukazzibuna bid-din. Bukan saja kita durhaka kepada Allah, bukan hanya saja kita maksiat kepada Allah,
Kita juga nggak percaya, Pak. Kita mendustakan tentang hari pembalasan. Di mana nanti pada hari kiamat seluruh amal perbuatan kita akan dibalas. Sekecil apapun, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun nanti amal perbuatan kita yang baik akan diperlihatkan oleh Allah. Begitu juga amal-amal yang buruk. Ya. Nah, dalam ayat ini, kalla bal tukazzibuna biddin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengemukakan, yang menjelaskan celaan, cemoohan, ejekan ya kepada manusia yang lupa terhadap Allah. Di satu ungkapan celaan dari Allah, satu ungkapan cemoohan, ejekan dari Allah bagi mereka yang durhaka kepada Allah, bahkan sampai mereka itu mendustakan hari pembalasan, Pak. Ya. Allah ejek nanti, Allah cemoohin, Allah celak nanti mereka-mereka yang durhaka kepada Allah. Bahkan mereka bukan hanya durhaka, mereka itu mendustakan hari pembalasan, Pak. Ya. Kita semua nanti kehidupan yang kekal adalah kehidupan di negeri akhirat. Dunia ini sifatnya sementara, akhirat selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dan kehidupan dunia itu, ya, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan tuh kepada mereka supaya mereka janganlah terus-menerus berada dalam kelalaian dan kedurhakaan kepada Allah. Ya. Kecuali kita bertobat, ya. Bertobat kepada Allah. Kita lupa, kita lalai, kemudian kita istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, kita kembali kepada Allah, ya. Kalau dosa kita kepada Allah, kira-kira Allah ampuni nggak? Ampuni, Pak, sebesar apapun. Saya sering kemukakan tuh hadis qudsi, ya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, kalau kita mau mengharapkan rahmat dan Allah, kira-kira Allah ampuni nggak? Ampuni kalau dosa kita kepada Allah. Walaupun membumbung setinggi langit dosa kita, sebanyak butiran yang ada di atas awan, selama kita mau beristighfar kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita nggak sholat, kita nggak puasa, ya, kita nggak zakat, itu dosa kita berarti kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita mau beristighfar, kita sadar, kita taubat. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajaitani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, kata Rasulullah. Wahai manusia, jikalau kalian mau mengharapkan rahmat dan ampunan Allah dan bertobat kepada Allah, kemudian Allah akan mengampuni dosa kita. Allah nggak peduli ala maka minka wala ubali, termasuk dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan Allah nggak peduli sebanyak apapun dosa kita kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau dosa kepada manusia, makanya kita jangan terus-menerus kita lalai, jangan terus-menerus kita durhaka, jangan terus-menerus kita lupa kepada Allah. Nauzubillah, sampai kita menghembuskan napas terakhir kita sampai lupa kepada Allah. Kita mintakan supaya hidup kita ini berkah dan akhir hidup kita supaya husnul khatimah, dalam keadaan baik, gitu kan. Semuanya kita minta kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah di penghujung kehidupan kami ini, di terakhir kami meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik ujungnya. Dan jangan kau jadikan kehidupan kami di penghujung dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah,
khatimah, dalam keadaan buruk. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa semua amal perbuatan mereka itu akan dicatat oleh para malaikat. Sebenarnya yang mendorong kalian tuh berani menentang Allah, ya. Dan Allah pasti akan membalas amalan-amalan perbuatan mereka nanti pada hari kiamat, yaumul hisab, yaumul ba'as, ya kan? Semuanya yaumuddin. Pada saat Allah akan membalas, ya, seluruh amal perbuatan kita. Jadi jangan sampai kita bukan hanya durhaka, kita nggak percaya, kita dustakan ayat-ayat Allah. Allah sudah turunkan ayat-ayat Allah sebagai pedoman hidup kita. Allah turunkan Al-Quran ini untuk membimbing kita fid dunya wal akhirah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Petunjuk bagi manusia apa? Seluruh umat manusia ini kalau bisa mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidupnya, ya, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bukan umat Islam aja, bagi mereka yang mau mengambil manfaat daripada Al-Quran, ya. Dalam surat Al-Furqan Allah jelaskan tuh, surat yang ke-25, ya, hampir bersamaan, ya, maknanya daripada ayat yang kita baca, ya, pada ayat 11 sampai 14. Ya, pada itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka yang mendustakan hari kiamat, mereka yang enggak percaya dan ingkar, ya, pada tentang yaumuddin, yaumul kiamah. Ya, Allah sediakan tuh neraka yang menyala. Jadi tempat yang terburuk, ya, bagi siapa yang mendustakan hari kiamat, yaitu azab yang sangat menyakitkan lagi sangat membakar dan tidak tertahankan, yaitu neraka jahanam, Pak. Karena mereka nggak percaya akan datangnya yaumul kiamah, yaumuddin, dan apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, nanti Pak, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, Allah perintahkan tuh neraka untuk keluar tuh. Mereka yang durhaka, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan yaumuddin tentang hari pembalasan, mereka akan melihat tuh. Bila neraka jahanam itu melihat mereka di padang mahsyar nanti, ya, sebelum dia lihat itu mereka udah mendengar suara yang begitu gaduh, suara yang begitu mengerikan, ya, di mana suara nyala apinya. Api kalau nyala kan suaranya kita takut kan, gitu kan, ya. Kita dengar suara api aja kalau kebakaran kita udah takut kan. Api ada suaranya nggak? Ada kan kalau kita dengar kan. Apalagi suara api neraka, Pak, hadirin sekalian. Nggak bisa kita bandingkan dengan suara api yang ada di dunia gitu. Ya, hampir saja sebagian dari neraka itu terpisah. Jadi karena melihat orang-orang yang durhaka nanti di padang mahsyar, ya, sampai kegeraman dan kemarahan, ya, neraka itu kepada mereka itu, sampai neraka itu terpisah gitu. Saking geramnya, saking gemesnya kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya. Karena sangat marahnya terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah. Dan apabila mereka dilemparkan di tempat yang sempit di neraka itu, ya, kemudian mereka dibelenggu, sungguhnya mereka itu dipaksa untuk masuk ke dalam neraka. Baru di padang mahsyar aja, Pak, gitu. Udah diceburin di dalam neraka karena udah tahu amalan-amalan mereka ketika mereka di dunia. Bukan hanya mereka durhaka kepada Allah, mereka itu mendustakan pula hari pembalasan, Pak, ya kan? Dalam surat Al-Furqan ayat 11 dan 14 Allah jelaskan tuh, bal kazzabu bis saati wa atadna liman kazzaba bis saati sa'ira iza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira iza ulqu minha makanan dayyqan muqarranina da'u hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Silakan dibaca artinya.
mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan. Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Artinya apa tuh? La tad'ul yawma subura wahida wad'u suburan katsira. Janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan aja itu. Hendaklah kalian itu mengharapkan kebinasaan yang banyak. Artinya siksaannya itu semakin lama semakin berat, semakin dahsyat, semakin mengerikan. Ya. Karena mereka di neraka itu ya enggak mati, enggak hidup, la yamutu fiha wala yahya. Jadi enggak mati, enggak hidup. Ya. Dan kulit mereka ketika mereka terbakar semua, Allah akan ganti menjadi kulit yang baru. Dalam surat Al-Mulk juga tuh. Dalam surat Al-Mulk surat yang ke-67 ayat 6 sampai 10 Allah jelaskan tuh. Apabila mereka itu dilemparkan ke dalam neraka, ya, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Baru mau dilemparin aja, belum dilemparin, apalagi kita sudah dapat merasakan panasnya api neraka. Ya, sedangkan neraka itu menggelegak dengan suara jeritan. Neraka itu mendidih, membakar mereka, hampir-hampir saja neraka itu terpecah. Ya, karena sana saking marahnya kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Setiap kali orang-orang dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, lalu penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, ya, apakah belum datang kepada kamu di dunia seorang yang memberi peringatan, yang orang yang telah menjelaskan peringatan, yang mengingatkan kita. Kita hadir di majelis ilmu ini untuk mengingatkan kita semua, ya, akan adanya kehidupan akhirat. Kita saling mengingatkan, fazakir tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan, ya, saling kita mengingatkan antar sama kita. Kemudian mereka menjawab, ya, orang-orang kafir itu, benar, ada sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah itu tidak menurunkan sesuatu apapun, ya, kepada kamu, tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya, ya, kami dahulu mengambil, ya, mendengar, mempergunakan akal sehat kami, ya, untuk memikirkan kebenaran yang diturunkan Allah, ya, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Ketika di dunia mereka itu mau mendengar seruan Allah, mereka mau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, ya, tidak mendustakan ayat-ayat Allah, mereka beriman, ya, mereka itu nggak termasuk orang-orang yang dijebloskan ke dalam neraka. Hadirin sekalian, kita nggak bisa bayangkan bagaimana api, panasnya api neraka. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu, mereka berkata orang kafir, lau kunna nasma'u, seandainya dulu kami bisa mendengar seruan Nabi, ajakan Rasulullah, ya, kita taati perintah Allah, au naqilu, kami mempergunakan akal sehat dia, makun nabi ashabis sa'ir, maka mereka itu enggak termasuk, ya, orang-orang yang berada di neraka sa'ir. Jadi mereka itu
menyesal. Nyesal dahulu, pendapatan sesal kemudian nggak berguna. Silakan Pak Ubay baca atau Pak Jaka tahu siapa aja deh, silakan. Orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan itu, tentu kami telah tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi dia ketika itu nyesel, penyesalan yang udah nggak ada gunanya lagi, Pak. Coba dulu kita di dunia, kita mau mendengar seruan Nabi, ya. Kita mendengar azan, kemudian kita laksanakan sholat berjamaah. Kita sering hadir di majelis ilmu, ya. Kemarin Jaka tuh nge-share tuh, ya, di grup. Bukan hanya susah aja, Pak. Kita ke majelis ilmu. Dalam keadaan senang pun kita ke majelis ilmu. Terkadang kita senang doang, kita lupa kepada majelis ilmu. Karena di majelis ilmu ini barokah, Pak. Barokah ini apa aja, Pak? Umur kita barokah, rezeki kita barokah, Allah berikan hidayah kita, mengingatkan kita, ya, untuk kehidupan, adanya kehidupan akhirat, ya. Bang Jaka pernah nge-share, Bang Jaka kan, bukan waktu senang doang, waktu susah doang kita hadir di majelis ilmu. Giliran susah hadir majelis ilmu, Ustaz doain ya supaya saya panjang umur, diberikan Allah rezeki. Ustaznya doain, ya, mudah-mudahan antum hidupnya barokah, panjang umur, rezekinya banyak. Rezekinya banyak, sibuk, lupa lagi sama ustaz yang doain. Kira-kira ada nggak begitu? Hah? Pak Bambang berarti ada. Ya? Kita lupa sama Allah. Itulah kita, ya, dikasih nikmat kepada Allah. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bihi wajan'a bijanibi. Dan jika kalian diberikan kenikmatan oleh Allah, a'rada, kemudian kita berpaling, kita lupa kepada Allah yang memberikan rezeki. Wa na'a bijanibi, semakin jauh kita kepada Allah. Giliran susah, datang ke masjid rajin, minta kepada Allah, Allah udah kasih rezeki. Kita lupa lagi kepada yang memberikan rezeki. Nanti tuh di yaumul kiamah ketika seluruh umat manusia udah mati, semua seluruh makhluk udah mati, termasuk para malaikat itu mati semuanya, dan malaikat yang terakhir mati adalah malaikat Israel, ya, malaikat yang mencabut roh kita yang terakhir mati. Ketika itu Allah bertanya tuh kepada seluruh makhluknya. Kemudian Allah sendiri yang jawab, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini di mana seluruh makhluk telah meninggal dunia. Kemudian Allah jawab, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa, Maha Mulia. Allah akan cari tuh mana para raja yang dulu berkuasa di dunia ini yang sifatnya diktator, sombong. Mana orang-orang yang makan rezeki yang aku berikan, mereka itu lupa untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Allah akan tanya lagi. Mana orang-orang yang anak-anak raja yang sombong, anak-anak penguasa yang sombong ketika di dunia? Allah akan tanya.
Nggak ada yang jawab satupun. Karena maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan adalah Allah, nggak ada lain. Makanya nanti di ayat yang terakhir ini kita baca, ya, wa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsin li nafsin syai'a. Pada hari di mana semua manusia tuh nggak bisa memiliki kekuasaan. Setiap jiwa nggak ada kekuatan. Setiap jiwa nggak bisa untuk berkuasa pada saat itu, kecuali kekuasaan pada saat itu adalah milik Allah. Kita sadar diri, ya, kita makhluk yang lemah. Apa yang kita mesti sombongkan? Nggak ada. Anak, harta, semuanya akan habis, akan meninggalkan kita. Yang ikut mengiringi kita adalah amal ibadah kita. Yatba'ul mayyitu salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Harta kita tinggal jadi ahli waris. Ya. Keluarga kita tinggalin, istri kita yang cantik, anak kita yang kita sayangi, keluarga kita yang kita cintai, semuanya kita tinggal, kecuali yang mengikuti adalah amal ibadah. Yatba'ul mayyitu salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji isnani wa yabqa wahid. Ya. Ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengiringi jenazah ketika kita dikubur nanti ada 3 apa? Ada harta kita, ya. Harta kita, keluarga kita. Kemudian amal ibadah kita. Yang 2 ini akan kembali. Harta dan anak, ya, keluarga kita semua akan kembali. Yang ikut menemani kita di alam kubur adalah amal ibadah kita. Allah masih berikan panjang umur kita dalam keadaan sehat. Yuk, ya, kita isi kehidupan dunia kita ini untuk selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam surat Hud juga Allah jelaskan, surat Hud, surat yang ke-11 kalau nggak salah, ayat 18 dan 19. Mana pada ayat ini Allah menjelaskan kepada orang-orang yang mendustakan Allah, ya, di mana mereka itu akan dipermalukan nanti di hadapan Allah, Pak. Kalau Allah yang bikin malu, nauzubillah min dzalik. Kalau manusia yang bikin malu, kita bisa kabur, ya. Kita dipermaluin di depan orang banyak nih, gitu kan? Ya, diceritain keaiban kita bisa kabur. Tapi kalau di hadapan Allah nggak bisa kita kabur. Mana kita kabur? Kita nggak tahu kabur kemana, gitu kan? Ya, di hadapan Allah tuh, di hadapan, ya, kepada seluruh makhluknya dari kalangan para malaikat, para nabi, para rasul, serta seluruh umat manusia termasuk jin, dan para saksi akan berkata, orang ini katanya nih yang telah berdusta terhadap Allah katanya. Dan ingatlah bahwa kutukan Allah ditempahkan kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, dan menghendaki agar jalan itu menjadi bengkok, mau ngikuti dia gitu orang-orang zalim. Mereka mencegah manusia mengikuti perkara yang hak, mencegah manusia untuk menempuh jalan hidayah yang menghantarkan kepada Allah dan menjauhkan mereka dari surga. Mereka merayu, membujuk seorang untuk, ya, untuk tidak hadir di majelis ilmu. Udah dia nggak hadir, ya, dia ngajak orang, mempengaruhi orang yang mau hadir. Dia udah jalan mau hadir ke majelis ilmu, datang setan yang berupa manusia. Ada nggak yang begitu? Yang ngapain lu hadir di majelisnya Ustaz Bahwani? Kenapa? Ya, dia orang kampung, Betawi kampung. Apain, kagak ada titel-titelnya, nggak ada LC-nya, ya, nggak usah hadir. Kira-kira ada nggak pendapat gitu? Hah? Pak Pur, ada nggak? Ada. Ustaz Bahwani orang kampung, ngapain? Saya memang ngaji di kampung, Pak. Dari kiai ke kiai, dari ustadz ke ustadz. Tapi yang saya sampaikan adalah yang hak. Saya nggak pernah membid'ah-bid'ahkan orang. Saya nggak pernah menyalahkan ibadah orang lain. Silahkan kalian mau ibadah, ya kan?
Yang penting kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Banyak setan-setan di jalanan. Kita mau hadir udah bawa buku, nenteng buku, ya kan? Ada telepon, ya, notaris lagi nelpon, ya kan? Pak, kira-kira Bapak bisa datang nggak pagi ini? Apa Pak? Ya sekarang ini, gitu. Nggak bisa siangan Pak, habis ngaji Pak. Saya mau pergi ke majelis taklim dulu nih, gitu kan? Pengajian gitu. Kata notarisnya, nggak bisa Pak. Kata Bapak mesti tanda tangan. Bapak mau duit nggak? ya, dirayu. Nggak bisa Pak. Enggak, hari ini juga tanda tangan. Karena itu nggak keluar katanya. Kira-kira berangkat yang mana Pak? Dikasih 2 pilihan itu. Pak Bejo, bengong aja berangkat yang mana? Ya, dua-duanya, ya, dua-duanya kita kalau bisa, ya kan, ya kan, jangan ada satu. Haji dulu notaris, ya, gitu. Banyak yang seperti itu, gitu kan. Apain ngaji Muson Bawani, gitu kan? Cobain orang kampung, gitu kan. Dia ngaji di mana? Emang lu tahu gua ngaji di mana? Ya, nggak tahu kan, gitu. Tuh. Lu dalam surat Hud tuh, surat 18 sampai 19. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaquluna al-ashhadu a'ula'i allazina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin allazina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Silakan baca artinya. 18. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengucapkan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim, yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah, dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Nah, itu orang-orang yang zalim, Pak. Ya. Orang-orang yang mempengaruhi orang untuk ya berbuat baik, ya, selalu dihalang-halangi, ya. Dan mempengaruhi supaya agama ini bengkok, disebarin fitnah tentang agama, dikeluarkan hadis-hadis palsu, gitu kan, yang nggak bersumber dari Rasulullah, ya. Jadi dibilang hadis ini hasan, sahih, ya kan? Karena kita dalam mengeluarkan hadis, statement hadis itu kita harus tahu tuh perawi-perawinya. Gitu. Dan pada hari kiamat juga orang-orang yang sombong itu, yang mendustakan Allah itu, mukanya itu berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mukanya itu jadi hitam legam, Pak. Ada perbedaan nanti orang-orang yang beriman pada hari kiamat dengan orang-orang yang zalim, yang mendustakan ayat Allah. Allah jelaskan itu dalam surat Az-Zumar tuh. Surat yang ke-39 ayat 60. Wa yaumul qiyamati taral ladzina kazzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah 'alaysa fi jahannam maswal mutakabbirin. Ayat 60 surat 39. Ada. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam ini tempat tinggal bagi orang yang membohongkan diri? Allah pertanyakan tuh, mukanya berbeda. Dan nanti juga pada hari kiamat ada salah satu hadis ya dari Abu Hatim, dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mutakabbirina yuhsyaruna yaumal qiyamati ashbahuz zarri fi suwarin nasi ya'luhum kulla syai'in minas sagari hatta yadkhulu si'nan minan nar fi wadin yuqalu lahu bulas min naril anyari wa yusqawna asaratu ahlan nari wa min tinatil khabal. Ya.
Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, ya, dari Amir Shu'aib dan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal mutakabbirina yuhsyaruna yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan nanti di padang mahsyar, asbahuz zarri fi suwarin nas, ya. Mereka itu dihimpunkan dalam bentuk yang mirip dengan semut, Pak, ya. Semut yang paling kecil, ya. Akan tetapi mukanya berupa manusia. Ini Nabi katakan dalam salah satu hadis. Nanti orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat, ketika mereka itu dikumpulkan pada hari kiamat, ya Allah rubah tuh bentuknya, ya, seperti semut, tapi bukan semut yang gede, yang paling kecil, dan mukanya muka manusia. Kita bisa bayangkan, ini Nabi yang katakan, ya minas sagar hatta yadkhulus sijnan, ya, sijnan dari penjara ataupun tempat yang, ya, akan tetapi berupa manusia. Mereka itu diliputi oleh semua kehinaan, ya, sehingga dimasukkan ke dalam penjara, dalam neraka tuh, sibnam minan nar fi wadin, di satu lembah, ya, satu penjara, satu lembah, ya, yuqalu lahu bulas, ya, akan nanti dimasukkan ke dalam neraka, ya, di satu lembah yang dinamakan bulas. Ada satu lembah, ya, tempat untuk nanti dilemparkannya orang-orang yang sombong, ya, yang bernama bulas, gitu, ya, di dalam neraka. Min naril anyar, yang terbuat daripada api neraka. Jadi satu penjara, ya, di dalam neraka itu ada bernama bulas. Bulas itu satu penjara yang akan mengumpulkan orang-orang yang sombong ketika mereka itu dikumpulkan nanti pada hari kiamat, ya. Allah rupakan itu seperti semut yang paling kecil, akan tetapi mukanya manusia. Ini Rasulullah yang katakan, ya. Mukanya manusia, tapi bentuknya, badannya seperti semut. Tapi semut yang gede, bukan yang paling kecil, gitu kan. Coba kita bayangkan. Mukanya muka manusia, ya. Kemudian Allah jebloskan tuh, masukkan ke dalam penjara. Ya, penjara namanya bulas. Satu penjara yang terbuat daripada api neraka. Ya. Wa yusqauna usaratun ahlan nar wa min tinatil khabal, kata Nabi. Kemudian mereka itu wa yusqauna, diberikan minum, ya, usaratul ahlun nar, ya, diberikan minum itu dari peresan para penduduk neraka, ahli neraka, peresan keringat, ya, peresan keringat ahli neraka. Coba dalam keadaan panas itu keringat, kan kita nggak bisa bayangkan keringatan ahli neraka, penduduk neraka, ya. Wa min tinatil khabal, ya, adalah termasuk kotoran-kotoran para ahli neraka tuh nanti. Ini Nabi yang katakan. Jadi nanti ketika orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat, ya, Allah akan serupakan mereka itu seperti semut yang paling kecil dan mukanya manusia. Kemudian Allah lemparkan tuh ke dalam satu penjara yang terbuat daripada api neraka yang dinamakan bulas. Kemudian di dalamnya diberikan minum dari keringat ahli neraka dan kotoran-kotoran najis daripada para ahli neraka. Ini Nabi yang katakan. Allahu Akbar. Coba kita bayangkan. Kita nggak bisa, gitu kan. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ini untuk mengingatkan kita semua, ya, bahwa kita semuanya ini akan kembali kepada Allah. Makanya majelis ilmu ini manfaatnya, Pak. Satu, kita mendapatkan teman-teman yang soleh, yang seiman dengan kita, dan mengingatkan kita, ya, akan kehidupan akhirat.
di mana kehidupan akhirat itu tinggal dua manusia, dua golongan aja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir atau finnar. Ya. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti ayat baru satu ayat ya, panjang banget ya. Baru satu ayat ya. Ya, kalau saya bahas lagi dengan ayat-ayat yang lain, hubungkan lebih panjang lagi ya. Insyaallah ya kita lanjutkan ahad depan di Masjid Nurul Huda. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. 6:30 kata paham kali ini ingat 6:30 Ustaz. Ya, kita tutup 6:30 biasa ya kan. Pokoknya selesai nggak selesai kita tuh tutup gitu kan ya. Ya, habisin ya. Allah kalau ada pertanyaan silakan. Ada Pak Agus, biasanya ini Pak Agus nih rajin nanya nih Pak Agus nih. Tuh, wallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih nggak kedengeran kayaknya. Kedengeran coba deh. Maju. Kedengeran suaranya. Sini aja sini maju. Apa? Silakan. Ya. Furqan 11:14. Ya. Pada intinya orang-orang yang akhirnya pada Allah. Yang saya ingin tanyakan mengenai surat Al-Mulk ayat 28. Ada kata-kata ketika Allah memastikan kalian bersama Nabi akan terhindar dari ajab dan perkataan Nabi. Yang kedua mengenai ayat An-Nisa ayat 151 itu ada dikatakan orang-orang yang beriman sebagian pada ayat-ayat dan tafsir Bagian. mereka itu termasuk orang yang benar-benarnya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Pada ayat 28. Kalau begitu ya, kita kata para sahabat Nabi pada masa itu yang akan masuk surga, kita ini bisa juga masuk surga. Dan dengan ayat saya itu, kalau kita ini meninggal sebagai dan mengambil bagian bisa masuk neraka. Kerahan dari Ustaz. Ya, terima kasih pada Bapak Agus yang mempertanyakan surat Al-Mulk yang ayat 28 ya. Jika kita dimatikan ya. Jika kita dimatikan, terangkanlah padaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih? Jadi ini sebetulnya ayat ini udah jelas ya. Jelas kita pahami ya. Jadi orang-orang yang mati artinya bersama-sama dengan para nabi, artinya bukan bersama yang mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, artinya bersama-sama dengan Rasulullah ya kan. Dengan aku artinya selamatkanlah diri kalian. Karena sungguhnya nggak ada yang dapat menyelamatkan diri kalian nanti pada hari kiamat daripada azab Allah ya, selain daripada kalian bertobat. Sebetulnya bertobat dalam artian yang akan menyelamatkan kita nanti ya bukan masalah kematian kita, akan tetapi apakah kita masih bisa bertaubat ya dan kembali kepada jalan Allah. Artinya bersama-sama Rasulullah mengikuti ya petunjuk ya kan, mengikuti syariat yang dibawa ataupun agama
yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, berarti kita mati itu ya, dan nggak ada gunanya bagi kalian ya khayalan bahwa azab dan pembalasan kalian akan menimpa. Gitu. Artinya apa? Artinya kita memikirkan tentang kematian kita, ya kan? Kalau kita dikumpulkan mati ataupun Allah memberikan rahmat, karena manusia di akhirat itu nggak ada yang selamat satupun, kecuali ya tanpa terkecuali ya, walaupun para nabi dan rasul itu semuanya nggak ada yang selamat. La yanju ahadun yaumal qiyamah, ya, tidak ada seorang manusia pun nanti yang selamat pada hari kiamat. Ya. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga nggak akan selamat nanti pada hari kiamat? Apa kata Nabi? Naam, saya juga nggak selamat nanti pada hari kiamat. Ya. Illa yataghammadiyallahu bifadlihi wa rahmatih. Kecuali Allah ya mencurahkan, menurunkan, memberikan ya rahmat dan keutamaannya kepada aku. Jadi orang masuk ke dalam surga itu bukan karena amal ibadahnya, akan tetapi karena rahmat dari Allah. Jadi mereka yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah, syariat Rasulullah, ajaran Rasulullah, mereka itulah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Bisa dipahamin nggak? Jadi seluruh manusia itu nggak ada yang selamat, termasuk para nabi dan rasul, gitu kan? Termasuk Rasulullah, ya. Tapi ada sambungan hadis itu, jangan diputus. Illa yataghammadiyallahu birahmatih. Kecuali Allah memberikan rahmat, ya, menganugerahkan rahmatku kepada Rasulullah. Jadi termasuk Rasulullah sendiri masuk surga itu ya bukan karena amal ibadahnya, akan tetapi karena rahmat dari Allah. Apalagi kita hidup di dunia ini kan untuk menggapai mencari rahmat dan ridho Allah, Pak. Ya. Nanti tuh ketika kita sudah ada di surga dan sebagian udah di neraka, Allah akan bertanya atau akan datang tuh ke setiap penduduk neraka dan ya kan? Semuanya. Ada hadisnya itu. Jadi mereka yang selamat nanti pada hari kiamat, ya, yang mati itu, ya, yang mengikuti syariat daripada Rasulullah, nggak mau, ya, mereka terutama yang nggak mensekutukan Allah, gitu kan? Karena dosa syirik ini dosa yang nggak akan diampuni oleh Allah. Ya, jelas. Nah, bisa dipahamin? Udah ya, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabitil lana fi dinina
مع أهل القطر أنسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونبقى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك واسم الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك ووسك اللهم رابطتها واهدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبى صدورها بفيضك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaihi. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bagus, sehat, bagus. Mau jalan? Oh, Ji, sehat, Ji. Sehat, Ji. Alhamdulillah. Mau jalan, bisa jalan? Hah? Mau jalan, ayo. Abu, sehat Pak Abu. Mbak. Wis, Pak Salman, sehat Pak Salman. Kamar judi. Ayo deh. Mbah, gimana sehat? Bagus noh. Wah, Pak Mul. Ari, Ari. Ajeng, ajeng. Ini belum nyari lagi nih. Belum nyari lagi nih. Ada nyari. Tunjukin di sana ada tuh. Langsung aja ke sana. Gitu. Habis. Belum. Udah habis. Barum, sehat barum. Salat sunnah dulu. Ayo, ayo,